Stand up Indo Tokyo! Tokyo Tawa! Naik aja. Kita bersama Yogi dari Medan ya. Medan Binjai. Dari Binjai, oh Bang Iya, Jegel. Bang Jegel, Yo, Paris Fernandes. Paris Fernandes. Dekat rumah kami. Sumpah. Iya benar. Oh iya. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Salam dari Saya Binjai. kenal Paris, tapi Paris nggak kenal saya. Yang penting kita kenal dia lah ya. Yang penting kenal dia. Hari ini kita ketemu bersama Yogi di sini dan dia tinggal di Jepang sekarang, kerja di pabrik Jepang luar biasa. Dan kita sama tujuannya akan ke Fly Market. Fly Market. Kita lihat Pasar dulu. Loak. Pasar Loak. Dari stylenya Yogi aja udah Jepang banget nih. Oke. Kena habis. Apa nih yang mungkin diincar-incar di pasar itu? Cari baju sama celana-celana. Celana karena kalau kalian lihat nih celananya nyampe jujur keren. Ini tas apa nih Ki? Ini Jepang. enggak sih, dari Bandung. Ih gokil, local pride. Hmm. Keren. Sepatu, oh berarti dia celana. Kau main di celana ini. Benar. Pas pula saya nggak pakai Apa? celana andalan. Oh iya. Nah berarti dari rumah ke sini berapa menit naik keretanya? 1,5 jam. Oh lumayan ya, lumayan. Lumayan. Tapi tadi juga saya 1 jaman dari itu sih, Shinjuku juga. Oke, sudah berapa tahun di sini? Udah mau 4 tahun. Oh, tapi udah lama itu ya hitungannya ya. Oh, lumayan lah. Jepang menurutmu gimana nih? Jepang tuh tenang, tapi ya? sunyi. Terlalu Karena- sunyi ya, terlalu Iya, tenang ya hitungannya terlalu ya. tenang. Iya kayak kok tidak ada suara-suara orang ini duduk depan rumah. Klakson nggak ada. Kan? Waktu saya mana? Itunya dong, kita kan butuh yang begitu-begitu, terlalu Kan. sunyi. Iya sih, Tapi ya pasti tetap kangen Binjai ya. pastilah. Pastilah. Tapi udah pernah pulang kok, 3 tahun Oh, 3 kontrak. tahun pulang. Pulang kemarin bulan 4 sampai bulan 8 berangkat lagi. Oh gitu, tapi kalau lebaran nanti nih balik nggak? Tahun depan insya Allah. Insya Allah ya. Mm-mm. Insya Allah pulang nanti buat teman-teman di Binjai akan dibawakan oleh-oleh rumput Jepang. Ya. Thank you Yogi. Iya. Thank you. Edisi jam sih mau jam sih. Gokil, keren. Kita di Makassar. Ada kelasnya kan Ovan? Oh iya, Iya, yang Pak Dokter. Iya. Betul. Hari ini kita akan open mic bersama teman-teman Mas Luki dan siapa nama tak? Mehdi. Mehdi. Ayo kita, let's go. Ini pengalaman pertama saya ke open mic, tapi berasa ke tempat mafia. Kerennya, keren banget. Apa? Sudah dekat sama Red District-nya. Oh iya. Iya. Salam kenal. Kayak pernah lihat di- Iya, kayak di mana ya? Aduh. Pernah lihat ini? Iya ya, siap. Namanya siapa? Abangku? Kusna. Kusna. Siapa kita? Pakar FPP Indonesia ternyata. Fahri. Izin saya nge-vlog ya. Iya. Ini kayak pengalaman untuk open mic. Open mic, silakan beli minum, beli Minum apa. dulu ya, boleh ya. Lampunya juga
bisa dimatikan. Keren. Makin rame. Gokil. Teman-teman terima kasih ya, ini kami sangat apresiasi udah datang ke acara komunitas kecil ini. Yes, tepuk tangan buat kita semua. Yes. Lanjut. Yo, Lanjut. lanjut. Lanjut apa lanjut? Lanjut apa lanjut? Bu. Bu ya. Hai. Kau punya suami saleh? Mau. Sebelumnya kita yel-yel dulu, Betul. tapi karena Ini adalah spesial. spesial Bang Arif Brata. Wes. Yel-yel biasanya kita kalau yel-yel tuh stand up Indo Tokyo Tawa. Tapi karena ini spesial Bang Arif Brata kita pakai kata-kata yang biasa dipakai sama Jara. Stand up Indo Tokyo. Sekali kita coba sekali. Ya. Latihan sih, Oke. belajar sih. Benar tuh, admin, buruan, Madura. Buruan, break. Madura. Kok dimarahin? Stand up Indo Tokyo. Ini yang beneran. Yang beneran. Harus semangat, harus lebih semangat. Belum. Oke, ini beneran, oke? Kau aja yang mulai, satu orang aja. Stand up Indo Tokyo. Tokyo Tawa. Oke, langsung saja. Tanpa berlama-lama kita sambut Arif Brata. Selamat malam, Tuan. Yang belum kenal, saya Arif Brata. Ini mau izin open mic dulu di Stand Up Indo Tokyo. Tepuk tangan untuk Stand Up Indo Tokyo. Bulan naik aja. Ngerti lah ya. Tidak akan pengen. Apa semua? Mau tujuh Nani. Langsung ada muslim. Kayak pernah lihat. Wahana lagi. Apa? Terima kasih banyak semuanya, sukses terus, sehat-sehat selalu di perantauan. Selamat pagi. Ini hari ke Lupa. kayaknya tangga 6 berarti. ya hari ke-6 di Jepang di Hotel
Hayato Regency Tokyo. Kita sudah mulai terbiasa dengan area sini. Nah, tapi kali ini kita tidak akan naik kereta atau naik bus ya, atau naik taksi, tapi cuman hari ini kita akan sewa mobil keycard Honda apa gitu dari Mas Lucky. Cuman pagi tadi harusnya jam berapa, jam 8 dia udah ambil mobil. 8 udah ambil mobil, tapi WhatsApp Mas Lucky bilang Kalau mobilnya nggak bisa kebuka. iya kayaknya ada kendala lah, ada kerusakan begitu, jadi dia harus ganti mobil. Jadi mungkin di jam 9 baru dia bisa nyampe ke sini. Hari ini tujuannya kita ke Kawaguchiko, tapi karena sudah naik mobil kayaknya bisa melipir sedikit lah. Oke. Hari ini 7 derajat tapi tetap anginnya kencang jadi masuk ke tulang juga. Cuman Abid udah tidak dingin. Tadi dia nggak pakai jaket karena udah bermodalkan hitek aja. Jaketnya ditenteng. Pas keluar dingin lagi. Oke, semangat ya. Sudah tiba. Wow, Lucu banget. lucu banget kekernya. Gimana nggak bisa dibuka? Terus Akhirnya dipindah ke tempat lain. Akhirnya pindah ke tempat lain, mobil disuruh lain. diganti mobil diganti gitu. mobil lain. Oh berarti ini dari Hondanya bisa kayaknya rental gitu. Terus kita download aplikasinya gitu. Download aplikasi, daftar bukti bahwa punya SIM, bahwa tinggal di sini. Udah tuh nanti direview, oke ini nggak pernah ada pelanggaran, nggak pernah kecelakaan atau melanggar lalu lintas, di accept. Jadi makanya bisa pakai ini kapanpun di mana itu tempat parkir itu ada tersebar di Tokyo gitu loh. Oh gitu. Nah salah satu ke yang pertama tadi itu nggak bisa dibuka. Katanya sinyalnya di sini tuh bermasalah. Kan sinyalnya ada di sini nih di dashboard sini. Oh sinyal yang Otomatis buat unlock sama lock pakai aplikasinya di situ. Nah, itu mati tuh. Akhirnya dipindah ke tempat yang lebih jauh. Iya kasihan. Maaf ya Mas Lucky ya. Nah, aku yang minta maaf telat. Gak apa-apa kan itu keadaan kahar. Kayak sepeda listrik ya, Iya. parkir aja gitu ya. Iya. Tapi dia mobil ya. Gokil. Iya. Oh dia di Jakarta ada ya sepeda Iya, ada sepeda listrik, kan. Mirip persis seperti itu cuman mobil. Iya cuma mobil. Jadi dia diparkir di mana aja. Iya benar. Nah kembaliinnya juga ke tempat Tempat yang tadi. Iya ke tempat yang tadi atau bisa di mana aja tapi Kalau dia. ini harus ke tempat yang tadi. Oh nggak bisa Ya itu. bedanya itu kalau sepeda listrik bisa di mana aja yang Iya. penting parkirnya sama. Kalau yang skuter listrik juga kan Mong. Ya itu bisa di mana aja kan. Iya bisa di mana aja. Ini jangan. Kalau ini jangan. Oke. Nah di dalamnya ini sebenarnya lega banget ya. Iya kan? Gila. Modal kecil ya kalau dari luar. Iya dari luar kecil. Emang standar keluarga sini sih. Iya. Paling anaknya 1, 2 kecil. Rumah juga parkir juga kan mahal loh di sini. Kalau mobil harus punya tempat parkir. Kalau nggak punya tempat parkir nggak bisa beli mobil. Itulah kenapa mobilnya kecil-kecil karena lahannya di Tokyo kan kecil-kecil. Kecil-kecil nggak boleh manjang makanya mukanya kepotong belakangnya kepotong ya. Emang nggak bisa bikin pagar mobilnya keluar aja dikit terus pagar. Makan di jalan dulu nggak? Ya nggak apa-apa tuh. jangan ya. Kita kan ke Gunung Fuji ya, Gunung Fuji. Mas Lucky tadi malam lucu banget Mong. Materinya dia tentang berkeluarga orang Jepang, gokil, kocak lah. Itu dia nge-MC terus habis itu stand up lagi, lucu banget. Karena visinya telat tuh. Iya, oh dia selalu MC. Enggak ya, pada saat itu memang harusnya dia. Tapi kalian berdua aja terus ya. Akhirnya karena telat ya udahlah. Sekalian. Tapi rame banget tadi malam ya. Rame banget. Lumayan lah. Rame banget kalau Iya. Arif datang. Juga memang. Tapi ada yang memang udah sering nonton kan? Memang biasanya itu ya ramai tapi mungkin nggak sampai kemarin kan sampai berdiri tuh sampai ada yang nggak dapat tempat duduk. Gitu. Iya. Biasanya sih paling baris belakang itu komika gitu. Kemarin kan full penonton. Full penonton. Iya benar. Makanya saya bilang, habis ini kalian nonton terus ya. Datang terus saya bilang. Ya karena itu adalah ajang teman-teman orang Indonesia ketemu lagi sih ya. Benar. Nah kalau misalkan ketemu kayak gitu selain stand up selain open mic-nya acara apa lagi biasanya kalian ketemu tuh? Itu dia
kayaknya komunitas stand up ini adalah satu-satunya komunitas Indonesia yang pertemuannya rutin dan ada kegiatannya, nggak asal nongkrong gitu. Ada kegiatan Iya. lah ya. Banyak iya, komunitas ini kayak komunitas bola. Bang. Oh, ada juga. Komunitas bola Iya, iya. misalkan Persija itu ada. Oh, ada atau juga ya. Iya, iya. Komunitas silat gitu. Tapi Oh. kan setiap ketemu paling itu sebulan sekali. Ya nggak tahu ya 2 bulan sekali. iya, Kan iya, paling iya. ketemu paling cuma nongkrong ngopi. Iya, gitu. iya, iya, iya. Yang bener kegiatan komunitasnya itu kayaknya cuma ini deh. Tapi kan itu dia ketemu-ketemunya udah kegiatan sih. Maksudnya saya pikir tuh kalian nggak ada apa tempat lain untuk ketemu. Oh, ternyata komunitas kayak silat juga ada ya, banyak ya. Ada banyak sini banyak sekali. Kayaknya orang Indonesia memang suka berkomunitas ya. Iya, harus Banyak kita. Bang. Ada komunitas dangdut bang. Sumpah. Ada itu mereka solid tuh orang. Ayo kita ke situ dulu deh sekarang. Aku nggak tahu dah gimana mereka. Oh, berarti yang suka dangdut atau Iya kan, jadi kayak ada acara entah 6 bulan sekali atau setahun sekali mereka tuh bikin acara dangdut gede, ngundang pendangdut dari Indonesia gitu. oh gitu. Gokil. Keren. Mas Luki ini juga aktif di YouTube ya dan sosmed ya. Iya. Nama YouTube-nya ini gitu ya. Asik. Di subscribe aja kalau kalian mau ke Jepang atau mau nanya-nanya tentang Jepang silakan. Sorry. Oke. Ya. Ya. Oke. Nanti. Lukinati. Itu diambil dari kata apa tuh? Sebenarnya Lucky doang kan, terus karena nama sosial medianya itu Illuminati, ya udah ambil Illuminati aja. Karena ngambil Illuminatinya. Benar, plesetan dari itu. Plesetan dari itu Illuminati. Jadi nama YouTube-nya Illuminati. Kalau kalian Ini pintu tol. cuma pintu tolnya kita lihat nih. Wih Nah, di deh. sini udah nggak lagi. Ngetapnya di mana? Nah, kartunya itu ada di sini. Udah dibaca langsung. Udah dibaca langsung. Jadi masuk itu tinggal otomatis kebaca. Oh begitu. Iya. Tintung. Saya tidak tahu. Itu jadi kayak sensor parkir gitu ya. Kalau Iya. dia udah lewat kan udah Hmm. otomatis. Tapi ini dia di Tapi kadang ada ngeri juga sih kadang kalau ini nggak kebaca atau apa gitu. Ini langsung connect ke kartu kredit tuh. Jadi nggak ada saldo-saldoan harus top up dulu nggak ada. oh gitu. Iya. Ini langsung foto kartu kredit. Jadi kitanya yang harus standby terus isinya ya. Ini tapi kalau kartu kreditnya tinggal ditagihkan begitu kan. Iya. Dan kalau misalkan nih ada masalah dengan kartu kreditnya atau ETC-nya, itu nanti tagihannya itu dikirim ke kotak pos rumah dalam bentuk kayak harus bayar, dan itu bisa bayar lewat kombini kayak 7-Eleven, Family gitu bisa. Jadi emang gampang sih di sini. Gampang ya. Jadi kita nggak perlu ke kantor mana gitu kan. Semua Iya. bisa dibayar di situ. Semua. Oh, makanya Family Mart banyak ya. Iya. Bisa bayar di situ. Dan yang kemarin saya bilang juga ternyata ya itu lahannya nggak ada sehingga pembangunannya ke atas Ya, atau dan malah ke bawah. ke bawah Heeh. gitu. Oh. Bahkan ada lahan parkir bentuknya gedung ini bang. Jadi dia naik begitu. Jadi kita udah naruh, udah nggak tahu, dan nanti ada mesin yang mengengek, dia diangkat sendiri, jalan sendiri. Tadi malam tuh komikanya total berarti berapa ya? 4 ya? Kemarin 6. 6 orang. Dan biasanya kalau kalian open mic tuh berapa biasanya? Biasanya ya segitu sih, ada 6, kadang kalau lagi rame ya 10, bisa sampai 10. Oh bisa 10. Iya. Oh kadang ada yang random yang mau nyoba open mic juga ada. Ada penonton Oh, oke. beberapa, ada Iya, yang iya, nyoba sekali 2 kali, apa sekali gitu ada. Iya. Nanti kalau dia ketagihan ya datang lagi. Datang lagi. Kalau enggak ya enggak. Keren, kita mah open aja. Iya sih benar. Jadi itulah hanya untuk capek-capek kerja seharian seminggu bisa meluapkan di situ ya. Dan lucu-lucu banget keresahannya. Banyak ternyata pekerjaan di Jepang ya untuk Iya. orang Indonesia. Jujur pekerjaanku sih karena orang IT kan duduk doang, Iya. ngadepin laptop, mungkin tidak seberat orang-orang yang beneran kerja menggunakan otot gitu bang. Iya ya, jadi yang Ya kayak kuli gitu, Iya. kayak konstruksi itu kan berat bang, angkat-angkat semen, angkat-angkat besi, terus kayak Ajis yang kemarin ya Ajis juga perawat tuh. lansia Perawat harus lansia. ngurusin manusia berat itu, mereka masih stres sih, makanya open mic Open mic adalah solusinya ya. itu dia. Untuk kayak ya udah diketawain aja kerjaan ini tapi tetap disyukurin gitu. Gokil sih. Kalau lebaran nanti balik
juga. Aku nggak karena keluarga udah baru dari Jepang bulan kemarin, jadi kayaknya lebaran ini nggak, karena anakku masih terlalu kecil, belum Iya, punya paspor. belum punya ya, belum bisa juga nah. Dan dia mudiknya juga di Jepang sih kaunya. Berarti kayak ke rumah rumah mertua juga tuh. Iya. Hah? Rumah mertua kebetulan dekat bang, dekat sama-sama Tokyo, jadi kayak ya beberapa minggu sekali lah. Oh atau gitu. Beberapa bulan sekali kami ke sana. Oh. Ya nggak ada mudik sih di sini, kalau deket gitu mampir aja namanya. Ya bikin lah mudik. Kayak ibu, ayah, aku ini hitungannya mudik ya. Aku akan pulang ke rumahmu gitu, ke rumah mertua lagi. Dapat uangnya anakku itu banyak Karena lebaran dapat dari Ya. kakek nenek, dari aku Ya. dapat, dari aku juga lebaran dapat. ya Terus dari kakek neneknya yang Jepang itu ada kayak tahun baru itu di sini ada ngasih namanya otoshidama, itu ngasih uang gitu. oh gitu. Iya, setiap tahun baru. Oke, jadi double ya. Jadi banyak lah perayaan, apalagi hari libur di sini kan kayak perayaan gitu ngasih kue gitu. Iya. Oh gitu, lucu juga. Berarti selama kau berkeluarga di Jepang itu ada nggak kebiasaan yang apa yang masih kaget gitu sama kebiasaan Kaget. makanan mungkin ya? Alhamdulillahnya makanan aku cocok-cocok aja sih bang. Oh cocok aja ya. Karena memang kebanyakan kalau orang Jepang itu makanannya itu tidak, kebanyakan itu nggak diolah kayak Indonesia yang terlalu ekstrim. Maksudku semua, kalau Indonesia ini semua digoreng kan. Oke, Jadi digoreng, iya. tumis lah, ini bumbunya macam-macam. Dan kalau di sini telur ya udah rasa telur, ikannya itu harus rasa ikan, jangan sampai tercampur dengan rasa lain gitu. Oh. Kalau kita kan dikit-dikit dipedesin, iya. gurihin gitu. Kalau Iya. di sini tuh enggak. Dan Nah. untungnya tuh aman-aman aja. Oh berarti kau masuk aja, karena kan biasanya orang justru malah ya Hambar kok- lah. Iya hambar ini kayak nggak ada apa rempah-rempahnya nih gitu. Iya bener, aku terbiasa. Udah terbiasa ya. Tapi untungnya istriku juga cocok makanan Indonesia, jadi dia kadang juga masak masakan Indonesia. Oh jadi mix begitulah Mix-mix ya, aja. yoi. Kemarin soalnya kami ke Cabe kan, yang Warungnya ya. Indonesia itu tuh antri banget, dan di dalam ternyata luas juga. Cuman yang saya perhatikan, saya kira orang Indonesia yang makan, Iya. orang ada. Jepang loh. Orang Jepang ada yang mampir. Jadi orang Jepang semua rata-rata, dan kayaknya dia udah orang-orang tua begitu kan. Iya. Kayak saya bilang, kayaknya dia ini pernah ke Indonesia atau apa gitu. Iya. Kebanyakan gitu sih pasti. Kalau udah pernah ke Indonesia biasanya kenal dengan Indonesia. Iya. Bisa makan lagi. Bisa makan itu. Ya, banyak sih, ada 1-2 orang lah orang Indonesia juga gitu. Oh jadi aman lah ya makanan, karena ikan ini saya nyobain juga, wah segar banget tadi. Iya. Nah itu nggak semua orang bisa makan ikan mentah kan, orang Indonesia khususnya. Iya. Itu nggak bisa. Wasabi aku suka. Abang bisa wasabi? Wasabi itu agak aneh aja di mulut. Ya itu. Nah itu wasabi itu apa fungsinya selain bikin kaget hidung? Apa ya? Ya itu sensasi tersendiri sih, kayak nggak ada makanan dengan rasa seperti itu sih. Aku suka aja sih. Kayak ya penyedap rasa aja sih. Oh iya. Aku suka sih. Oh, itu- Justru sensasi masuk ke hidungnya itu enak. Ya ampun, saya kaget saya minum makan itu. Ini apa ya? Katanya penetral untuk makanan sushi selanjutnya atau apa, tapi kan enggak juga ya. Kalau penetral sushi selanjutnya itu namanya gari, yaitu si jahe itu, Oke. jahe itu yang kayak acar. Nah itu untuk penetral selanjutnya. Jadi Oke. habis makan salmon, makan gari itu, Hah? kemudian minum ocha panas. Nah Oke. jadi netral lagi, bisa merasakan itu tadi, karena Jepang itu menghargai rasa asli dari sebuah ikan itu, supaya rasa salmon sama tuna itu gak kecampur. Oh Habis tuna gitu. dengan rasa ikan Iya itu. benar. Kalau kita mah ya campur aja nggak apa-apa. Wasabi justru. itu cuma ya itu tadi kayaknya pengen bikin kaget doang. Iya kayak ini biar kau kaget dikit nih, jangan terlalu nikmatin makananmu lah. Sama ada tuh yang kayak natto apa yang Nah, itu tuh kayaknya sampai sekarang aku belum bisa sih, kayaknya enggak deh nato tuh. wah itu juga saya ngelihat orang aja, saya belum coba juga, tapi enggak sih kayaknya dari teksturnya. Tapi belum pernah nyoba. Udah beberapa kali coba. Oh gitu, tapi memang belum masuk tuh. Iya deh, susah Oke, deh. susah ya. Susah. Itu apa sih bahan dasarnya?
Sama kayak tempe bang. Ini, Oh, oke. Keledai. apa ya? Keledai lagi kedelai. Kedelai. Ya kayak gitu lah. Mungkin nggak tahu jenisnya mungkin beda. Difermentasi. Padahal enak tempe loh. Iya, tempe aja gitu. Tempe maksudnya. dikukus enak. Kenyang, enak gitu. Oh, gitu. Jadi Entar lagi. ntar lagi kita nggak ngetep lagi nih di sini nih. Nggak ngerti. Gimana kondisi di belakang? Ya, tidur dia. Wih, langsung. Ya harusnya saya ngambil gambar itu tadi, sorry ya. Nggak apa-apa. Nanti mungkin ada lagi. Ada lagi ya? Nanti ada lagi. Jadi tadi langsung kebuka gini Langsung. kepalanya. Gokil. Bertahun-tahun saya pakai ini lewat situ tetap aja ada Deg-degan ya? bikin panik. Ini kalau nggak kebuka gimana ya? Tapi nggak pernah sekalipun nggak pernah. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Walaupun tadi udah mepet banget baru kebuka. Baru buka. Kalau mobilnya kencang Ya kayak nggak bisa deh. Bang. harus dia pelan ya. Ada tandanya sih. Oh. 20 km per jam. Iya ya, Memang harus pelan. harus pelan. Kirain ini apa? Subaru gitu. Bung. jangan. Paling banyak mobil-mobil begini nih, kayak begini nih. Di Jepang. Udah ketemu sports car bang? Ada beberapa yang lewat. Tapi kalau ada satu daerah tuh yang Banyak. Harajuku kayaknya ya, Ya di sini Shibuya banyak tuh. Shibuya, itu tuh memang JDM yang Jepang banget begitu, sport car. Terus kalau yang Shinjuku tuh udah mobil kantor aja kayaknya. Kantor, tapi yang bagus-bagus ya. Iya. Menggilap. Gitu. Kalau Terus, yang sports car tapi apa tuh kayak banyak apa ya namanya body print ya itu. Hah? Oh, iya, iya. Akihabara tuh anime tuh jadi mobil bagus-bagus tapi kayak Oh. gambarnya kawaii anime gitu. oh itu banyak juga di sini. Ada tuh di Akihabara tuh. Akihabara. Oh ya, jadi dekal stikernya gitu, Yes. full mobil gitu ya. Iya jadi wajah anime gitu gede banget. Oh gitu ya. Iya. Otaku. Itulah ya. Kau suka anime apa? Saya Yang sekarang lagi ke yang sekarang Free Ren. dia tentang apa? Itu tentang dia kayaknya di My Anime List dia sekarang nomor 1 bang. Dia anime yang nyantai gitu, nggak yang terlalu beban. Jadi dia tentang seorang penyihir yang dulu udah membunuh monster terakhirnya. Jadi ceritanya ini udah selesai. Terus? Tapi setelah itu karena dia seorang elf, dia hidupnya panjang kan. Jadi dia ingin berpetualang lagi dengan orang yang beda gitu. Oh, Tapi jadi- ada musuhnya udah selesai. Lah, Jadi emang nyantai. Jadi ceritanya dulu aku di sini. Ceritanya itu dulu aku di sini. Oh, jadi dia melawan menceritakan ini. gitu. Iya, jadi dia ketemu sama anak kecil dulu yang dia Iya. bantu, sekarang dia udah tua gitu. Halo. Tapi dia tetap muda karena dia seorang elf umurnya ribuan tahun. oh gitu. Unik sih, point of view-nya unik. Biasanya kan kalau petualangan kayak Iya One Piece diceritain. nih. Iya, baru Dari One kejadian. Piece. Nah ini udah ketemu One Piece, terus si Luffy itu jalan lagi buat mengenang masa itu. Oh, ceritanya jadi istilahnya dia kadang menceritakan itu ya. Iya, menceritakan dulu petualangan kayak apa sih gitu. Dengan Oh. sudut pandang yang beda, dengan permasalahan yang lucu, unik sih. Bang. Unik sih. Gitu Tapi aja. kalau di kehidupan nyata itu lebih ke post power syndrome gitu ya. Bener. Dulu saya dek, ini dek. Kalau nggak ada saya, Kalau nggak ada saya saya ini. ini dulu ah. Wah, ada itu. Kasihan. Oh, jadi lebih nggak terlalu berat gitu ceritanya ya. Ceritanya yang nyantai. Berarti karakter utamanya sih yang Itu cewek itu. iya cewek, terus dia udah mendapatkan tujuannya. Nah, dia ingin mengenang lagi, tapi kan ketemu karakter baru lagi gitu. Nah, ketemu karakter baru. Ya musuh-musuhnya yang kroco-kroco sisa-sisanya yang dulu itu masih ada. Oh, ada juga. Ada tapi yang udah nggak selevel sama dia. Oh, gitu. Nah, yang suruh ngelawan itu si teman-teman apa murid-muridnya inilah yang baru ini disuruh gimana kalau lawan. Gitu. Oh, lucu juga sih ini. Furi Reno. Saya tuh Sakamoto Days. itu bagus. Itu terus unik juga kan itu. Mafia Hai- tapi jadi bapak-bapak. iya, itu lucu banget tuh. Apalagi bang? Apa tuh yang Haikyuu? Haikyuu. Haikyuu. Itu nggak selesai belum selesai. Sama yang bola juga belum selesai. Blue Lock. Ya, belum. Itu katanya inspirasinya dari Inzaghi ya? Wah, aku juga nggak tahu. Kayaknya iya deh bang. Kok nggak ngikutin itu juga? Aku ngikutin tapi nggak tahu kalau inspirasinya itu. Katanya Dulu jadi tuh booming banget tuh gara-gara Jepang masuk Piala Dunia itu kan. oh iya, itu momennya di situ Momen tuh. oh ini momen Blue Lock, momen Blue Lock. Iya, gitu-gitu.
ujung-ujungnya kalah sama Belgia. Tintung. Oke, jadi apa tadi tuh saya catat dulu dah. Saya kalau terlalu berat pusing saya. Free reign enteng banget itu. Oh, kalau lebih suka lagi Dungeon Messi itu juga enteng banget. Biar ceritanya petualangan, tapi fokusnya ke makanan, Bang. Jadi dia Oh, iya. makan monster, masak monster. Cerita tentang itu. Dungeon Jadi monster Messi. ikan, oh ini kayaknya cocok buat sushi gitu. Oh, digituin dia. Jadi Makanan fokusnya di dia. makanan. Lucu sih. Dungeon Messi. Itu juga enteng. Kayaknya Oh, mungkin iya. karena aku pekerja kali ya, jadi udah males nonton yang berat-berat. Iya, Mikir-mikir, jangan lah. udah lah nonton yang nontonnya sebulan sekali kalau sempet aja. Itu masih Sempet aja. nyambung gitu, Iya. nggak perlu ngikutin tiap minggu. Iya benar. Jangan yang terlalu udah capek IT ya kan. Pusing mikir, nontonan pikiran lagi capek juga. Oke, itu rekomendasi ya. Nanti nonton lah. Gitu. Ini udah berapa menit kita perjalanan? Kita udah 30 menit. 30 menit. Nah, kita ngobrol lagi tentang IT nih. Jadi pertama kali di Jepang masuknya itu udah kerjaan. Ya, jadi dulu aku itu di kampus Universitas Brawijaya Malang. Oke. Jurusannya Computer Science S1. Di semester terakhir itu aku ada kesempatan buat magang ke Jepang. Padahal aku itu udah mau lulus. Udah wisuda, udah skripsi, Iya. udah mau lulus. Tapi ditunda wisudanya karena kalau mau magang di sini statusnya harus mahasiswa. Oh, gitu. Jadi aku kesini magang tapi nggak ngasih laporan, nggak buat apa, murni magang aja selama 6 bulan. Habis itu aku cocok sama perusahaannya cocok sama aku, ditanya lah, diundang sama presiden kantor, Oke. kamu setelah lulus mau kemana? Aku bilang belum tahu. Gimana kalau kerja sini, kamu tertarik gak? Oh ya, sangat tertarik kok. Oh gitu. Ya akhirnya kerja selama 8 tahun di perusahaan yang sama. Tapi 8 bulan tahun. April ini aku baru pindah kantor. Oh gitu. Gokil loh, udah langsung lulus, udah diajakin Ya. perusahaannya loh. Kalau di Jepang itu Bang, sebenarnya butuh banyak anak IT Bang. Oke. Butuh banyak anak IT. Jadi peluang orang-orang IT di Indonesia untuk bekerja di Jepang itu sepertinya ya, kalau nggak salah itu lebih besar. Karena apa? Karena di Indonesia sekarang udah menurun tuh lowongan pekerjaannya ya kan. Oke. Iya. Nah di sini itu banyak, lebih dari 19 juta pekerjaan kayaknya. Enggak juga sih. Iya. Jadi Oh, di sini itu Bang, sistemnya yang penting attitude bagus dan benar-benar mau belajar, Iya. itu cukup. Dalam artian walaupun basic IT-mu kurang, yang penting kamu mau belajar, mereka itu mau bayarin Bang. Oh gitu. Iya, jadi banyak sekali orang-orang fresh graduate bahkan yang bukan lulusan IT itu kerja di Oh. IT Bang. Karena mereka kurang, dan satu, yang kedua mereka mau belajar. Jadi 3 bulan 6 bulan pertama Iya. belajar gitu. Jadi yang penting ada skill-skill dasar dulu IT. Iya. Habis itu kamu ini, sini saya ajarin kamu. Oh iya, penting kita mau belajar. Kayak komunitas stand-up sih ya. Attitude sama mau belajar. Merajin gitu. Cuman yang susah adalah perusahaan yang seperti itu membutuhkan bahasa Jepang yang bagus. Itunya Jadi, sulit. buat teman-teman IT, teman-teman yang masih kuliah di Indonesia pengen kerja di Jepang, Ya, itu. selain mantepin Skill skill IT-nya. IT-nya, kalau bisa ya belajar bahasa Jepangnya, entah itu belajar online atau otodidak. Abis itu ngambil sertifikat namanya JLPT. Oke. N3 aja dah, minimal N3. Jadi N5 sampai N1 paling tinggi. Standar bisnis itu N2, tapi N3 itu udah cukup lah buat Oke. ngelamar. Itu anggapnya cukup. N1 tuh kita udah berkomunikasi tapi sesuai EYD Jepang gitu. Udah udah was sudah ketemu klien, udah lancar tuh N1 Bang. Oh, oke. Kalau N2 itu standar bisnis, kayak ya kerja di kantor Iya. gitu. Kalau N3 itu kayak aku Bang, levelnya Maaf. kalau di restoran ngobrol sama temen yang Oh, iya, bahasa benar, anime benar. yang ngomong, Iya, iya. nah itu bisa tuh. Tapi kalau bahasa bisnis suruh meeting masih Oke. kagok, nah itu. Yang penting komunikasi dua arah lah ya. Tapi Betul. kalau misalkan aku nggak mau bahasa Jepang, nah berarti bahasa Inggrisnya harus jago dong. Nah Oke. itu biasanya perusahaannya itu perusahaan yang elit-elit Bang. Oh, Kayak gitu? yang top yang di situ lah, kayak misalkan Google, Apple, Oke. Facebook, Meta, Mercari, PP itu biasanya nggak butuh bahasa Jepang, cuman skill IT-nya yang harus bagus. Jadi terserah tuh mau mantepin yang Iya mana. benar. Yang penting sih menurut saya mantepin semua lah. Nah itu Bahasa Jepang, bahasa Inggris gitu. Karena ya sepengalaman saya bahasa Inggris sangat penting sekali juga teman-teman. Bahkan sekarang katanya kalau bisa juga bahasa Mandarin gitu.
Itu benar sekali. Mualah Pak, karena kendala utama adalah selain skill kita ya cara kita berkomunikasi, ya kan. Benar, percuma jago IT tapi kalau di dalam tim nggak bisa komunikasi sama Iya, teman iya. kantor akhirnya kan nggak maksimal juga. Benar. Oh gitu, jalurnya udah jelas kawan. Wah teman-teman IT dan teman-teman yang lagi belajar bahasa Jepang, semangat lah. Habis itu kerja 8 tahun, sekarang masuk di perusahaan yang baru nih. Alasannya karena yang baru ini bukan bidangku bang. Jadi yang baru ini data science, lebih ke data science. Itu perusahaan kayak membantu perusahaan lain. Jadi B2B, business to business. Kliennya itu perusahaan lain membantu untuk efisiensi apapun itu. Contohnya misalkan ya perusahaan fashion gitu. Iya, Nah, untuk mengefisiensi pengeluarannya, ada perusahaan lagi nih. nah itu pakai perusahaanku untuk gimana caranya untuk mengefisiensi itu. Contohnya misalkan kayaknya untuk apa ya, grosir kain Kau itu pakai kayaknya ini? bulan Februari aja deh, karena bulan ini tuh paling murah karena cuacanya seperti ini. Karena jadi dia konsultannya begitu. iya, jadi dia konsultannya, jadi ke depannya itu dia nge-forecast bang, jadi kayak ngeramal di masa depan itu akan ada apa. Lebih baik kau hold dulu deh ini gitu, karena kalau kau beli kain di sini nanti rugi gitu. Kalau itu contoh sederhananya ya. Sebenarnya klien aslinya itu udah berbasis energi bang. Jadi kayak perusahaan listrik ini 1 yen itu kan sangat berharga bang, karena yang pakai kan jutaan orang. Ya. Jadi gimana caranya listrik ini pemasokan kalau bulan segini, tanggal segini diturunin aja deh, karena nggak sia-sia. Karena bulan ini tuh cuacanya dingin, orang nggak akan pakai AC, jadi listrik itu akan sangat turun kayak gitu-gitu. Bu, betul-betul berarti kau harus mempelajari masa depan dong ini ya. Itu dia. Perusahaanmu ya. Iya benar. Apa bocoran di masa depan yang menurutmu? Kan aku baru masuk April bang. Iya sih, tapi kan di bayangannya seorang Lucky aja nih. Iya. Untuk Apa ya? perusahaan-perusahaan gitu pasti AI kan ya. Ya itu pasti bang, itu nggak bisa terhindarkan Nggak sih. bisa Mau terhindarkan. benci atau enggak, dia akan. Salah satu aku pindah karena AI itu bang. Karena pekerjaanku sekarang yang biasanya dikerjakan 1 minggu itu udah bisa 5 menit bang. Dari AI ini. Ya, karena AI itu, makanya aku takut kan. Waduh, aku bisa pekerjaanku hilang nih kalau aku nggak punya skill baru. Sedangkan aku udah nggak bisa belajar lagi. Aku udah mentok gitu. Kayak di bidangku itu ya aku Udah mentok ya? Bukan merasa jago ya, cuman aku udah nggak ngerti apa lagi yang bisa dipelajari. Oh gitu. Udah aku bisa bikin aplikasi model apapun lah gitu bang. Gokil. Jadi Ibaratnya kau kayak Android, iOS, ibarat apa tuh? enggak yang tadi kayak anime itu kau udah selesai tamat. udah kayak freelance aku bang. Udah di freelance itu aku udah mentok aku. Akhirnya mau ngulang lagi dari awal, tapi yang aku nggak sama sekali nggak tahu itu data science itu. Jadi aku kayak ada rasa pengen belajar deh gini. Dan impactnya menurutku lebih bagus. Di perusahaan baru apa ya, berguna untuk masyarakat, berguna untuk orang lain. Soalnya yang di perusahaanku sekarang ya bukannya nggak berguna ya, tapi fokusnya di edukasi musik untuk anak kecil aku sekarang. Karena gitu. Iya, jadi aku ada seatbeltnya. Seatbeltnya kebuka. Jangan dibuka nak. Wah kali ini perjalanan kita seru banget nih karena nggak perlu kalau butuh kaget-kaget. rest area bilang ya bang, itu sabit mungkin atau Enggak aman, masih aman ya? Kalau butuh rest area kabarin aja. Iya. Rest area di sini juga cantik-cantik kadang. Boleh, Tadi boleh. sampai mana tuh bang ngomong? Sampai di edukasi musik. Edukasi musik. Iya. Ya, jadi perusahaan piano tertua di Jepang. Yamaha. Bukan produksi piano tapi edukasinya. Oh gitu. Jadi perusahaanku tuh nggak bikin piano tapi bikin Edukasi. metode belajarnya. Nah itu udah dari 19 berapa dah itu. Jadi dari orang tuanya perusahaan presiden yang sekarang pokoknya. Iya. Ada asosiasi terbesarnya yang bikin kompetisi piano terbesar se Jepang itu ke perusahaanku. Nah dulu itu orang belajar itu lewat buku, ya kan? Iya. Nah karena sekarang orang itu belajar udah lewat YouTube, udah lewat HP, lewat iPad, nah, itu didigitalisasikan. Semuanya yang buku tadi itu masuk digital. Dimasuk ke digital, jadi HP gitu. Nah itu apa yang bikin? Oh gitu. Nah, ada impactnya, tapi cuma buat anak kecil banget. Nah jadi kayak kurang gitu perasaan. Nah sekarang tapi itu impactnya besar juga sih untuk anak-anak generasi muda gitu kan, generasi baru. Jadinya jadi lihai aja sih. Ini bang, tol kita tadi bang. Ini dia, kita mau ngambil tol dulu. Habis seru juga pekerjaanmu ya. Berarti sekarang ini di tahap kamu baru banget dan belajar hal baru gitu ya. Aku pengen belajar hal baru bang. Iya. Kita lihat nih.
harus ada 20 tuh bang, harus ada tulisan 20. Tapi Oh. sebenarnya dia 50 oke aja sih. 20 km per jam ini dia. Langsung bunyi di situ langsung kebuka lagi, gokil. Ya. Kalau nggak salah bang, di Indonesia itu ada yang jual ininya, alat ininya. Tapi cuman buat apa ya? Dekorasi doang. Oh gitu. Orang-orang yang apa JDM itu mungkin abang lebih tahu. Itu kayaknya dijual deh ini. Kalau Cuma nggak ditempel doang gitu biar iya kelihatan benar. ada. Kalau nggak salah itu juga ada di beberapa perumahan klaster-klaster di Indonesia. Oh iya. Jadi kalau masuk kan kadang ngetap gitu. Cuman pakai yang ini mobilnya udah kebaca gitu di palang langsung kebuka lagi. Iya sih, ya. Ada yang kayak gitu. Tapi di tol Belum ya? mungkin ada juga, saya nggak tahu ya. Tapi mungkin belum banyak lah. Mungkin belum Gitu ya. Kita juga takutnya nggak sampai ke situ ilmunya kan. Ada juga pasti sih. Tapi yang butuh penyesuaian sih pasti. Iya. Butuh ada salah-salah. Iya, Nggak langsung bisa semuanya harus pakai ini, itu kayak susah juga. Iya sih. Nah kemarin pas ngobrol juga sama Mas Luki, dia bilang sempat mau kerja di Uniqlo-nya. Iya. Iya kan? Benar. Nah, itu menurutku sih ya beruntung sih. Karena Jadi setahun lalu itu ya sedikit curhat jadinya ya, nggak apa ya. iya nggak apa-apa ya. Ini nggak apa-apa curhat di sini kan? Jadi memang karena baru berkeluarga dan punya anak, ya butuh pendapatan lebih lah. Iya. Nah, alhasil harus cari tempat-tempat baru nih. Nah itu tadi bang, karena AI pekerjaanku, oke aku sebutin ya front end, sebagai front end lah, mungkin ada yang ngerti itu sedikit menurun bang. Oh, Di oke. Jepang khususnya. Oh gitu. Iya, aku itu udahlah Flutter, udahlah front end, mobile application buat HP dan pakai framework Flutter namanya. Itu semakin sedikit. Jadi ya, aku pakai yang namanya recruiter. Jadi orang yang nyariin pekerjaan. Kata dia, ada 1.200 pekerjaan front end Heeh. dan yang mobile itu cuma 6. Kok bisa? Dan yang Flutter aku cuma 1 bang. Bayangin bang, dari 1.200 yang cocok dengan skill setku Cuma cuma satu? yaitu Fast Retailing itu nama perusahaannya, Uniqlo itu. Dari 1.200, gimana aku nggak ngeri bang? Was-was bisa itu ya, nggak- was-was itu ya? Was-was kan bang. Akhirnya ya udah deh, kebetulan Fast Retailing juga perusahaan bagus. Nah. Dalam artian siapa nggak tahu Uniqlo salah Benar. satu terbesar sedunia kan Pak? Iya. Ya udahlah, aku pakai, ya aku ke situ lah. Lolos tuh bang, sampai wawancara kan, wawancara tim, wawancara dengan director ininya, kemudian sama CTO-nya yang terakhir. Ketika CTO terakhir itu, nama si CTO ini mirip dengan tetanggaku dulu, orang Jepang, dia profesor di University of Tokyo. Namanya mirip nih. Namanya mirip nih. Aku keluar dari Seros itu, jadi udah nggak bertetangga sama dia. Si tetangga ini udah 6 tahun. Oke. Aku nggak pernah chat, nggak pernah hubungin, nggak berapa. Cuman karena itu, aduh, namanya mirip CTO apa? Tetanggaku dulu nih Iya, CTO-nya. iya. Habis itu aku wawancara dengan CTO, udah selesai nih, ya kan? Beberapa hari setelah itu, si tetanggaku yang dulu itu tiba-tiba ngechat bang. Hah? Iya beneran. Kok bisa? Tiba-tiba ngechat, Lucky gimana kabarmu? Kamu masih kerja di Jepang kah? Gitu. Kamu butuh pekerjaan baru nggak? Aku kebetulan lagi nyari orang nih. Serius? Serius. Gak pernah Oh, chat bisa. sama 6 tahun aku gak pernah chat dia. Tiba-tiba dia ya. ngechat dia. Oh iya kebetulan aku lagi cari kerja nih. Abang apa yang Oke, bisa oke. ditawarin gitu. Singkat cerita, tawaran dia lebih menggiurkan, gajinya lebih tinggi dan lebih enak. Sumpah. Dan namanya sama. Namanya mirip sama CTO itu tadi. Ya udah akhirnya yang Fast Retailing itu aku lepas. Aku ambil ini dan aku bilang, tapi skill setku itu nggak cocok loh sama perusahaanmu. Oh nggak apa-apa, yang penting kamu belajar, aku oke aja gitu kata dia. Karena aku udah percaya Gokil. kau, jadi pernah tetangga gitu lah, pernah tetangga jadi 1 tahun, 2 tahun aku tetangga dia. Jadi share house gitu, kayak kontrakan gitu loh bang. Iya. Kamarnya sendiri-sendiri tapi dapurnya bareng. Oh, gitu. gitu. Ya udah, akhirnya boleh deh gitu. Tapi dia tiba-tiba ngingat kau itu respect sih Aku ya. nggak tahu kenapa. Maksudnya Ya, kayak itulah doa orang tua aja lah. iya, doa orang tua Ya, juga. rezeki anak kayak gitu sih bang. Bener Karena jadi itu anak tuh. udah masuk akal bang, udah 6 di tahun luar- lalu gitu ya. di luar puasa lah. Iya. Tapi bisa jadi dia udah ngubungin yang lain, tapi yang lain udah dapat kerja. Mungkin. Aku tanya kenapa? Karena Iya, pada iya, sekarang iya. kan nggak mungkin dan aku nggak tahu. Kenapa kok ngechat saya ini gitu? Kenapa aku
ngechat aku gitu karena kayak ya sorry aja kita udah lama nggak ini gitu. Oh ya soalnya perusahaanku tuh memang sekarang lagi banyak klien dan kliennya dia itu luar negeri juga bang. Oh gitu. Jadi nggak Jepang doang, jadi Eropa bahkan Southeast Asia juga dan nggak menutup kemungkinan kliennya itu juga perusahaan dari Indonesia. Oh iya. Dan Jadi itulah butuh kemudian lah. dia inget aku karena aku orang Indonesia dan aku orang IT. Pas Gitu. banget tuh. Dan dulu aku juga pernah kayak aku apa ya dia kayak briefing apa ya ngasih Iya, sebenarnya aku orang IT di tetangga gitu acara. Oh, jadi pada saat itulah pentingnya ketika kalian satu kontrakan ngobrol. Ya, di dapur bikin mie jangan diam-diam aja. Jangan, Mas, ya. Tapi bang kontrakanku itu kontrakannya orang-orang hebat memang. Oke. Itu kontrakan mahal bang. Itu kontrakan satu bulannya lebih mahal daripada apartemenku sekarang yang dulu itu. Oh, jadi Memang kontrakannya pilih-pilih juga sih. Oke. Dipilih-pilih. Jadi- Pekerjaan mau apa nih? Gitu-gitu. Jadi diisi kontrakannya itu ada Apa aja pekerjaannya? ada profesor Tokyo University, ada yang Nah. CTO di perusahaan apa gitu, ada yang Tintung. artis, Oh, ada artis. ada Cira artis- apa bukan yang gitu. bukan yang gitu, bukan yang gitu. Oh, artis yang kayak seniman gitu lah ya. Artis seniman yang terkenal gitu, science pakai science art gitu. Oh, gitu. Ya ke filter lah, memang harga ininya mahal kan? Iya. Ya kan? Oh, berarti pada saat kau ngontrak di awal-awal Pertama-tama tuh kan nggak punya Pertama-tama? apartemen tuh sama Iya. kantorku udah kau kontrak di sini aja gitu. Karena Sama kantor? ownernya temennya si presiden perusahaan. Oh, kantormu yang saranin tempat itu? Iya, kantor yang Berarti gajimu dulu di awal tuh oke banget ya? ya itu kepotong itu juga kontrakan itu akhirnya. Coba biasa-biasa aja lebih gede kayaknya. Iya. Tapi ya, Tapi alhamdulillah itu sih. oh gitu, 6 tahun dihubungin lagi sehingga kau nggak lanjut yang Akhirnya Uniqlo aku ini. ngambil yang Uniqlo itu. Iya, sayang banget nggak ngambil Uniqlo. Harusnya kau bisa masuk terus hire saya jadi influencernya gitu. Itu kan. Iya. Jadi WA ya. Uniqlo gitu, Uniqlo. Karena jujur alasan kenapa aku masuk Uniqlo pas ditanya nih, kenapa kamu gabung dulu? Karena saya suka produknya, karena Oke. saya suka karena saya pengguna pribadi. Kalau Bapak cek lemari saya 80% Uniqlo semua, saya bilang gitu. Oke. Good. thank you. Good. Dalam arti ya nggak usah terlalu lebay. Masa saya mau ke lemarimu gitu. Iya sih bener, kita pengguna itu juga lah ya. Jadi tahu. Jadi ada panggilannya lagi nggak ketika kau pada saat masuk di perusahaan yang baru? Hah? Dipanggil lagi nggak sama Uniqlo? Mana nih? Kok nggak datang gitu? Enggak, jadi kalau di Jepang itu bagusnya nggak tahu ya, mungkin di Indonesia aku nggak pernah kerja di Indonesia jadi nggak tahu ya. Jadi kalau di sini Iya, Bang, lulus kalau udah kuliah keterima itu kayak balik lagi. Oke, kantor menerimamu nih, kamu mau nggak dengan aku gitu. Jadi memberi waktu untuk si Berpikir lagi. pelamar ini untuk ngelamar di tempat lain juga. Jadi biar bisa punya pergambaran kira-kira yang bagus yang mana, bisa milih gitu. Dan itu wajar di sini. Oh gitu. Iya, jadi kalau apa ya? Jadi sama-sama saling membutuhkan. Aku butuh perusahaan butuh aku, gitu. Jadi tidak ada yang merasa superior. Kayak Iya. kau butuh aku, jadi harus cepat kalau Iya. harus cepat balas nih, harus kasih kepatusan sekarang. Kalau Nggak ada. nggak ada kayak gitu. di Nggak ada sini. kayak gitu ya? Nggak Oh Nggak jadi boleh kayak gitu. dan nggak boleh kayak kita ini keluarga. Nggak ada sih. Nggak ada gitu ya? Nggak ada. Ya? Loyalitasmu mana? Iya. Begitu. Jadi itu perjalanan dari Mas Luki dari awal lulus kuliah dia langsung kerja di Jepang ya. Tapi kau ada kepengenan nggak nanti suatu saat balik Indonesia lagi gitu? Belum tahu sih Bang ya. Belum ya, masih Saat ini tetap sih masih kayaknya, kerja sini dulu ya? Iya. Cari uangnya di sini. Nyari uangnya di sini. Iya, Kebetulan dapat orang sini juga itu makin bikin susah balik sih. Iya sih benar-benar. Karena kalau misalkan di bayanganku adalah ketika aku bawa istriku yang orang Jepang ke Indonesia, setidaknya rumah di Indonesia minimal standarnya harus standar Jepang. Iya kan? Biar dia menyesuaikan lah. Kasihan sih Bang, kok Iya, udah iya. hidup enak tiba-tiba di sini balik. Iya. Enak nggak enak juga. Berarti kau yang harus kerja keras dulu ini ya. Untuk ngebenahin kota kan nggak mungkin ya aku jadi wali kota dulu kan. Setidaknya rumah dan lingkungan. Iya. Kasih yang terbaik. Soalnya dia Amin. kerasan di rumah. Amin. Ya, tapi itu nantilah ya. Nah, Ini masih cari-cari dulu uang kuburannya di sini lucu. Oke, itu aja teman-teman. Sukses terus untuk Mas Luki, sehat-sehat di perantauan sekeluarga. Oke, mantap.
SD-nya begini di depannya Gunung Fuji. Nah tempat Gimana kita di sini tuh? kita. Oh iya. Berarti, tempat foto-fotonya. Coba bayangkan SD-nya dia bosan pasti ya ngeliat Gunung Fuji tiap hari, tapi tidak sih. Bayangin main sepak bola, Iya. backgroundnya itu. Wah, apa nggak semangat semuanya. Udah subasa banget ya, subasa. Ini mampir di Mas Loki. Ini di sini apa namanya tempatnya? Iyashino Sato. Iya, Sino Sato. Di sini makanannya halal menu. Terus ada beberapa nih. Ada beef yakiniku, rice, chicken hamburg, and rice. Terus ada musolanya juga. Musolanya di mana? For woman, untuk wanita. Seru nih. Dan langsung pemandangannya ada Gunung Fuji. Ini kita pesan dulu.